Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AI Siang. Pemirsa, diduga remblong mobil elf tabrak pengendara motor di jalur wisata Bromo di Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 2 pemotor meninggal dunia dan belasan penumpang elf terluka. Belasan penumpang minibus elf ini terluka dan berada di pinggir jalan usai kendaraan yang ditumpanginya mengalami remblong dan menabrak sepeda motor lalu terguling di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur Minggu pagi. Sementara Fadil 20 tahun dan pemotor Ainun Fadila 20 tahun warga kota Probolinggo tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat mobil elf yang disopiri Didik Susanto 44 tahun warga Tambaksari, Surabaya membawa 19 penumpang rombongan wisatawan dari Bromo melaju dari selatan ke utara atau perjalanan pulang. Di TKP mobil tersebut mengalami remblong, hilang kendali dan akhirnya terguling serta menabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Semua korban dievakuasi ke Puskesmas Sukapura. Semua korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, tangan dan kaki karena berbenturan dengan penumpang lainnya dan terbentur bodi mobil. Udah taunya udah jatuh teriak. Mau sudah jatuh teriak gitu ya. Posisi sendiri gimana? Sudah terguling atau gimana? Sudah posisi terguling saya, Bang. Oh, Posisi terguling? Iya. terus habis itu teriak-teriak dari di dalam. Iya, dari dalam. Ada berapa orang di dalam travel pada saat itu? Banyak ya. Ada dugaan kendala pada fungsi rem, yaitu elf berjalan dari arah atas mau balik ke arah Surabaya, kemudian diduga hilang kendali. Adapun itu masih dalam penyelidikan, arah kami yaitu dugaan awal kehilangan fungsi rem. Kemudian elf tersebut melaju turun dan masuk ke arah berlawanan. Di saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor dari arah bawah menuju ke atas, sehingga terjadi kontra dan kecelakaan. Guna kepentingan penyelidikan, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Pasangan suami istri atau pasutri ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Pariaman, Sumatera Barat. Kedua pelaku yang merupakan artis pemain organ tunggal menjual barang haram tersebut kepada sesama pemusik. Pasutri bernama Ari dan Dian tak bisa berkutik saat digerebek tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman di rumah kontrakannya di daerah Lohong, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pada saat penangkapan, barang bukti berupa alat hisap, plastik pembungkus sabu yang berusaha dibuang ke dalam sumur berhasil ditemukan polisi. Selain 1 paket sabu, polisi juga menyita 1 unit ponsel yang digunakan sebagai alat transaksi. Selain dikonsumsi sendiri, tersangka dikenal sebagai artis pemain organ, juga menjual barang haram tersebut ke kalangannya sesama pemusik. Dalam dia, suami istri ada di dalam rumah, saat pintu dibuka yang suaminya berinisial JI panggilan Ari ini langsung membuang barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang balita berusia 5 tahun alami penganiayaan saat dititipkan di teman ibunya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya menggunakan gagang sapu besi hingga disuluti rokok di sekujur tubuhnya. MA, balita berusia 5 tahun ini menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka bakar dan memar di sekujur tubuhnya. MA diduga dianiaya saat dititip ke PD, 26 tahun, salah seorang teman ibunya di perubahan Pesona Barombong Indah, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama dititipkan ibunya, MA diduga kerap kali mendapat tindakan kekerasan oleh PD. Tak tanggung-tanggung, pelaku bahkan beberapa kali menyuluti korban dengan rokok dan memukul punggung korban dengan gagang sapu. Warga yang menyaksikan aksi penganiayaan tersebut langsung mengamankan pelaku dan melaporkan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa.
PD mengaku memukuli korban dengan gagang sapu karena kesal terhadap korban. Kronologi itu berawal dari beberapa warga masyarakat yang juga tetangga korban di perumahan Barombong Permai, Barombong Pesona Permai, itu datang ke Polsek Barombong dengan membawa seorang anak yang menangis dan setelah diperiksa mengalami pukulan di badannya. Kasus ini kini masih ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku kini dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dengan kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi kembali merombak susunan menteri di akhir masa jabatannya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetap bersama kami di iNews.